Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin ya, tentang kajian buku Gila Membaca Ala Ulama dari Ali bin Muhammad Ali Imran. Ada beberapa catatan di sini terkait eh, ilmu yang mulia ya. Jadi ilmu yang mulia itu artinya dia dikatakan bahwa ilmu yang mulia adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Sang Khalik disebutkannya ya. Nah, jadi ilmu seperti apa yang kita harus kaji? Apakah ilmu agama sedangkan kita ini bukan agamawan gitu ya. Nah, misalkan kita adalah seorang, kalau saya sendiri sih ya. Jadi misalkan saya akan memberikan contoh, eh saya seorang dosen, jadi ilmu yang dikajinya tentunya adalah ilmu yang terkait dengan apa yang saya ajarkan. Dan apa yang saya ajarkan itu adalah eksakta. Gitu. Ya, jadi artinya misalkan kimia, fisika, biologi, matematik gitu ya. Nah, itu apakah saya harus mengalihkan gitu ya, mengalihkan dari ilmu yang hal-hal yang itu kan kimia, fisika, biologi, matematik itu kan duniawi ya. Jadi bukan ilmu yang terkait secara langsung dengan sang khalik ya kan. Nah, artinya apakah ilmu yang saya kaji itu tidak berkaitan dengan eh, sang holik, itu tidak mendekatkan diri kepada sang holik ya? Enggak juga sebenarnya. Jadi artinya dengan ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita, ya Allah ya. Nah, gimana caranya? Nah, jadi caranya gini. Ternyata misalkan seorang dai ya, seorang dai itu penceramah misalnya, misal Abdul Somad atau Adi Hidayat atau siapapun itu. Nah, itu saat misalkan berceramah di gedung LIPI gitu ya, atau mungkin berceramah di kalangan akademisi gitu, kalangan di kampus ya. Nah, misalkan di fakultas apa atau prodi apa gitu berceramah, tapi yang isi ceramah kontennya itu hanya agama, tapi tidak terkait dengan konteks atau jamaahnya itu bergelut di bidang apa. Nah, itu tidak terkait tuh. Itu akan menimbulkan suatu kesan yang tidak kompeten nih. Jadi tidak kontekstual, nggak bisa diaplikasikan oleh jamaah ya. Nah, oleh karena itu penting menuntut ilmu-ilmu eksakta yang seperti itu, karena itu bisa menunjang eh, apa yang disampaikan. Jadi akan meningkatkan kompetensinya, itu salah satunya. Tapi kembali ya, kita kan bukan penceramah ya. Jadi gimana dong? Ya memang kita bukan penceramah, kita bukan dai ya, tapi kita seorang muslim ya. Nah, oleh karena itu dengan kemusliman kita, muslim itu simbolnya apa sih? Sholat ya kan. Udah gitu puasa sih nggak kelihatan orang. Sholat Jumatan pakai baju koko, eh, kadang ya kalau saya kan nggak pernah pakai baju koko. Udah gitu jenggot kebetulan untuk gaya-gaya aja sebenarnya. Nah, nah, itu kan simbol-simbol umat Islam gitu ya. Nah, dengan simbol walaupun anak band juga kan pakai jenggot. Ada yang dikuncir sampai ke bawah gitu, dipelintir-pelintir. Ada yang eh, kebelah dua gitu si jenggotnya tuh ya. Nah, itu adalah simbol-simbol umat Islam gitu. Nah, jadi dengan simbol kayak sholat, kita sholat tapi maksiat jalan mungkin. Kita sholat tapi ngebom juga gitu mungkin ya. Nah, artinya kan kita sholat tapi minta-minta ke orang gitu ya, jadi fakir miskin gelandangan.
kita pakai kopiah gitu ya, pakai kopiah ya, udah gitu pakai kopiah, tapi kita nih kalau eh, dalam forum intelektual gitu diam aja gitu, nggak bisa memberikan kontribusi. Nah itu teh kan akan memberikan simbol bahwa oh, umat Islam nih teroris, umat Islam nih miskin, umat Islam nih nggak berkompeten gitu ya. Nah oleh karena itu apa, umat sebagai seorang muslim, maka ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu yang menunjang keprofesian kita itu akan jadi sangat penting. Kenapa? Agar kita ya sebagai seorang muslim itu bisa menunjukkan bahwa umat Islam nih memang berkompeten, umat Islam nih memang berkecukupan ya, umat Islam nih baik, humble, ramah gitu. Bukan teroris, nggak suka main bom-boman, jadi memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Nah hal itu yang harus diperbaiki. Kalau eh, di luar, jadi beragama itu kan jadi Rasulullah mengajarkan, para sahabatnya mengajarkan juga, walaupun berbeda agama tapi tetap saling menghargai gitu, menghormati. Jadi tidak gontok-gontokan gitu ya, tidak buat ribut, wah beda agama nih bom, enggak kayak gitu. Sebagaimana dicontohkan itu, jadi sebagaimana, ulang ya, oke maaf kita lanjut ya. Nah jadi artinya ya memang penting gitu menuntut ilmu yang seperti itu teh, yang rada dunia. Nah untuk apa? Untuk bisa memberi manfaat kepada orang yang lebih membutuhkan gitu, yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk bisa menyeimbangkan dunia. Karena namanya khalifah teh kan disuruh untuk ngurus dunia ya. Allah teh udah menitipkan bumi ke kita manusia, udah gitu suruh urus, jadi bukan suruh rusak. Jadi misalkan salah satu contohnya ilmu eksakta ya, itu kan ada yang namanya hijau ya, green 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 gitulah ya, entah green apa gitu ya. Nah itu kan butuh ilmu ya, butuh ilmu untuk bisa meyakinkan diri bahwa jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Nah nah itu jadi tujuan dari manusia itu sebagai khalifah ngurus bumi yang Allah titipkan. Nah oleh karena itu ya perlu, selain itu satu ya, ilmu dunia dibutuhkan untuk eh, orang yang memang bergelut di bidang itu. Dan selain itu juga eh, kita ilmu dunia juga, selain itu ya untuk eh, jadi kalau misal kita kompeten gitu ya, kita kompeten di bidangnya, dan orang lain membutuhkan keilmuan kita sharing, maka setelah kita sharing kita bisa dipercaya sama orang, maka apapun yang kita lakukan itu di follow gitu, udah kayak Instagram aja ya. Nah itu salah satunya. Nah jadi artinya saat kita berbuat baik, maka hal itu akan berimbas gitu kan. Ada yang namanya influencer gitu kan. Nah tapi nggak salah juga kalau misal kita memiliki kompetensi dan terus saya ditekuni itu, si kompetensi itu akhirnya oh jadi sangat mumpuni, tapi sholat jarang gitu ya, ibadah enggak, simbol-simbol ibadah keislamannya enggak ada gitu, walaupun KTP mah sebenarnya Islam. Terus apa gunanya kita mencapai prestasi tinggi kalau kalau orang lain akhirnya wow, si A keren, prestasinya luar biasa, dan dia bukan Islam. Kenapa? Karena dia nggak sholat, dia nggak ibadah. Jadi artinya nggak ada itu memberikan suatu kesan bahwa Islam itu adalah baik. Islam itu eh, bukan ekonomi menengah ke bawah. Islam itu
nggak ada memberikan kesan bahwa Islam itu bukan teroris gitu ya, nggak ada memberikan kesan itu bahwa Islam itu kompeten. Karena apa? Dia berkompetensi, dia menggapai prestasi tinggi, tapi dia tidak membawa bendera Islam. Nah, oleh karena itu, memang akhirnya harus seimbang antara prestasi yang kita raih dengan simbol yang kita angkat gitu. Akhirnya apa? Prestasi yang kita raih itu karena simbol ini gitu. Jadi simbol yang kita bawa gitu. Jadi ada, kalau prestasi kita angkat, udah gitu simbol kita nggak bawa, nah ini yang namanya berorientasi dunia. Akhirat nggak ikut-ikutan, ibadah jalan, ya dunia sama dunia gitu. Itu sesuatu yang terpisah, nggak bisa seperti itu pemirsa ya. Jadi prestasi diraih dan ibadah pun memang harus dibawa, sehingga orang lain yang melihat prestasi kita ini itu akan memiliki kesan, dialah muslim gitu. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang ilmu yang mulia yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ilmu yang kita pelajari, prestasi yang kita jalani gitu ya, dan kita raih itu notabene-nya ya hanya untuk memuliakan agamanya Allah gitu. Ya gitu aja lah ya, implengan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.